Aku menginap semalam di rumah kosong dan menyesalinya. Episode 2, bisikan dari dalam dinding. Jangan tidur di sini malam ini. Bisikan itu terdengar begitu dekat, seolah seorang anak perempuan berdiri tepat di belakangku. Aku langsung berbalik, kosong, tidak ada siapa-siapa, hanya loteng tua yang gelap dengan tumpukan kardus lapuk dan sarang laba-laba di setiap sudutnya. Napas mulai memburu. Siapa di sana? Teriakku. Tidak ada jawaban. Aku menyapu seluruh ruangan dengan cahaya senter. Tetap tidak ada apapun. Namun saat hendak turun, mataku kembali tertuju pada foto keluarga yang kutemukan tadi. Aku memperhatikan foto itu lebih dekat. Jantungku mendadak berhenti sesaat. Sosok pucat di jendela belakang yang kulihat tadi sudah tidak ada. Aku mengucek mata. Kulihat lagi. Benar, sosok itu hilang. Yang tersisa hanya keluarga kecil yang sedang tersenyum ke arah kamera. Tanganku mulai gemetar. Ini tidak lucu. Aku segera memasukkan foto itu ke dalam tas dan turun ke lantai bawah. Jam menunjukkan pukul 0.14. Hujan di luar semakin deras. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi memiliki penjelasan logis. Mungkin aku lelah. Mungkin pencahayaan membuatku salah lihat. Aku duduk di ruang tamu sambil memeriksa rekaman kamera ponsel yang sejak tadi merekam. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai pada rekaman saat aku naik ke loteng. Layar ponsel membuat darahku terasa dingin. Di rekaman itu, sesaat sebelum aku menaiki tangga, terlihat seorang anak perempuan berdiri di belakangku. Rambutnya panjang, pakaiannya putih kusam, kepalanya menunduk. Ia berdiri diam selama beberapa detik, lalu menghilang begitu saja. Aku langsung menjatuhkan ponsel. Tanganku membeku, padahal aku yakin tidak melihat siapapun saat itu. Tiba-tiba, krek, suara aneh terdengar dari dinding ruang tamu. Aku menoleh, krek, krek, seperti seseorang sedang menggaruk dari balik tembok. Pelan, teratur, aku mendekat. Suara itu semakin jelas. Sekarang terdengar seperti kuku yang menggesek permukaan kayu. Krek. Bulu kuduku berdiri, lalu terdengar suara lain, sangat pelan, hampir tidak terdengar, suara seorang anak. Tolong, aku membeku, suara itu berasal dari dalam dinding. Tolong, aku langsung mundur beberapa langkah. Napas terasa sesak, tidak mungkin ada orang di dalam sana. Rumah ini sudah kosong bertahun-tahun. Lalu mengapa ada suara anak kecil? Sekitar pukul 1 dini hari, listrik mendadak padam. Rumah langsung tenggelam dalam kegelapan. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah senter di tanganku. Dan saat itulah aku mendengar suara langkah kaki. Bukan dari loteng, bukan dari luar rumah, melainkan dari lorong lantai atas. Tok, 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 perlahan, berjalan mondar-mandir, seolah ada seseorang yang sedang mencari sesuatu. Aku menyorotkan senter ke arah tangga. Suara itu berhenti, sunyi, lalu terdengar suara berlari. Duk, 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 duk. Langkah kaki itu melesat menuruni tangga dengan cepat. Aku refleks menyorotkan cahaya ke sana. Tidak ada siapa-siapa, namun suara langkah itu tetap terdengar. Melewatiku, masuk ke arah dapur, lalu hilang. Begitu saja, aku memutuskan pergi dari rumah itu. Rasa penasaran sudah berubah menjadi ketakutan. Aku mengambil tas dan berjalan menuju pintu depan. Namun ketika membuka pintu, aku terdiam. Pagar rumah yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Dan di tengah halaman yang diguyur hujan, berdiri seorang anak perempuan. Tubuhnya kurus, rambut panjang menutupi wajahnya. Gaun putihnya basah kuyup. Ia berdiri membelakangiku. Diam, tidak bergerak. Aku tidak berani berkedip. Lalu perlahan, anak itu memutar kepalanya. Bukan tubuhnya, hanya kepalanya. Pelan-pelan, hingga wajahnya menghadap ke arahku. Matanya hitam sepenuhnya, tanpa bagian putih sedikit pun. Dan bibirnya bergerak membentuk satu kalimat, "Ayah masih ada di dalam." Tiba-tiba semua lampu rumah menyala bersamaan. Aku refleks menutup mata karena silau. Dan saat kubuka kembali, anak perempuan itu sudah tidak ada. Namun dari lantai atas terdengar suara benda berat diseret, disusul suara langkah kaki seseorang. Bukan langkah anak kecil, melainkan langkah seorang pria dewasa, yang kini berjalan perlahan menuju tangga, menuju ke arahku. Bersambung ke episode 3, penghuni yang tidak pernah pergi.